Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Dewi Dikasari dengan NIM Didik terakhir 008 dari kelas DM 2023A. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan sosial karya Erik Erikson dan Albert Bandura. Selamat menonton. Yang pertama, Erik Erikson. Ketika anak-anak meningkatkan kemampuan kognitif mereka juga mengembangkan konsep diri, cara berinteraksi dengan orang lain, dan sikap mereka terhadap dunia. Seperti halnya perkembangan kognitif, perkembangan pribadi, dan perkembangan sosial seringkali digambarkan dengan beberapa tahapan. Pada bagian ini berfokus pada teori perkembangan pribadi dan perkembangan sosial karya Erik Erikson yang disebut dengan teori psikososial. Teori psikososial merupakan teori yang menjelaskan hubungan dinamis antara aspek psikologi dan aspek sosial pada setiap individu, sehingga seiring dengan pertambahan usia, karakter dan kepribadian manusia mengalami perkembangan seiring dengan pertambahan usia. Erik Erikson mengatakan bahwa ketika seorang tumbuh, mereka menghadapi serangkaian krisis psikologi yang membentuk kepribadian. Ada 8 tahapan perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap pertama adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan sejak lahir hingga 18 bulan. Masa bayi bertujuan untuk mengembangkan kepercayaan dasar terhadap dunia. Erik Erikson mendefinisikan kepercayaan dasar sebagai kepercayaan yang esensial dari orang lain serta rasa dasar dari kepercayaan diri sendiri. Figur ibu biasanya merupakan orang paling penting dalam dunia anak-anak. Tahap kedua adalah otonomi versus keraguan, 18 bulan hingga 3 tahun. Pada usia 2 tahun, sebagian besar bayi sudah bisa belajar dan sudah cukup belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak pada usia terrible twos tidak lagi ingin bergantung sepenuhnya pada orang lain. Erik Erikson percaya bahwa anak-anak pada tahap ini memiliki keinginan ganda untuk mempertahankan dan melepaskan. Tahap ketiga yaitu inisiatif versus bersalah, 3-6 tahun. Anak-anak berusia 3 tahun memiliki rasa inisiatif yang semakin meningkat, yang dapat didorong oleh orang tua ataupun anggota keluarga dari anak-anak. Selanjutnya ada tahap keempat yaitu industri versus inferior, 6-12 tahun. Anak-anak pada tahap ini akan mempelajari keterampilan baru. Jika anak mendapatkan respon yang positif seperti dukungan dari sekitar, mereka akan mendapatkan sense of industry. Sementara itu, jika mereka mendapatkan respon negatif, mereka bisa saja mendapatkan sense of inferiority. Selanjutnya adalah tahap kelima, identitas versus kebingungan barang, 12-18 tahun. Masa remaja adalah masa perubahan. Remaja bereksperimen dengan berbagai peran seksual, profesional, dan pendidikan saat mereka mencoba untuk mencari tahu jati diri mereka. Pada tahap ini, jika mereka bisa mendapatkan jati diri mereka, jati diri tersebut akan dipertahankan sebagai identitas diri mereka. Sebaliknya, jika mereka merasa gagal, mereka akan mengalami kebingungan peran atau krisis identitas. Tahap keenam yaitu tahap keintiman versus isolasi, dewasa muda. Orang dewasa muda sekarang siap untuk membentuk hubungan baru yang penuh kepercayaan dan keintiman dengan individu lain. Hubungan ini harus meningkatkan identitas kedua pasangan tersebut tanpa hambatan pertumbuhan keduanya. Orang dewasa muda yang tidak mencari keintiman seperti itu atau yang berulang kali mencoba mungkin akan menarik diri ke dalam isolasi. Tahap ketujuh adalah generativitas versus stagnasi dewasa madya. Menurut Erik Erikson, generativitas adalah ketertarikan untuk membangun dan membimbing generasi berikutnya. Selama tahap ini, orang harus terus berkembang. Jika tidak, rasa stagnasi dan pemiskinan interpersonal akan berkembang, yang mengarah pada penyerapan diri atau pemanjaan diri. Tahapan terakhir yaitu integritas versus keputusasaan, dewasa akhir. Pada tahap akhir ini, perkembangan psikososial seseorang akan melihat kembali ke belakang selama masa hidupnya dan juga menyelesaikan krisis identitas terakhirnya.
Penerima terhadap pencapaian, kegagalan, dan keterbatasan akhir membawa rasa integritas atau keutuhan dan kesadaran bahwa hidup seseorang adalah tanggung jawabnya. Ini adalah penerapan teori sosial dari karya Erik Erikson. Contoh penerapannya pada tahap ketiga, inisiatif versus bersalah pada usia 3-5 tahun. Menurut Erik Erikson, pada masa-masa ini adalah masa untuk anak untuk bermain. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk tahap ini antara lain pembelajaran dengan pendekatan bermain, di mana belajar melalui bermain di sini berdasarkan potensi dan perkembangan diri anak pada usia dini. Dan yang kedua ada pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini dilakukan untuk membangun cara berpikir anak. Dan yang terakhir adalah pendekatan tematik terintegratif, dilakukan untuk memudahkan guru agar bisa memberikan pemahaman terhadap materi yang diberikan kepada siswa. Dengan diterapkan 3 pendekatan tersebut, diharapkan siswa mampu mengembangkan sikap positif, kerjasama, dan interaksi sosial, memecahkan masalah, serta tanggung jawab. Yang kedua ada teori sosial dari Albert Bandura. Albert Bandura ini sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial ini merupakan perkembangan besar dari tradisi teori pembelajaran perilaku. Teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menerima sebagian besar prinsip teori perilaku, tetapi lebih berfokus pada efek isyarat pada perilaku dan proses mental internal. Albert Bandura ini berpendapat bahwa di dalam situasi-situasi sosial, manusia seringkali belajar lebih cepat hanya dengan mengamati peniruan perilaku orang lain, pengalaman belajar dari keberhasilan atau kegagalan orang lain, dan merasa bahwa mereka sebagian besar pembelajaran manusia tidak dibentuk oleh konsekuensinya, namun lebih efisiensi jika dipelajari langsung dari suatu model. Yang pertama ada pembelajaran lewat pengamatan observational learning. Pembelajaran observasi ini adalah aspek kunci dari teori pembelajaran sosial, di mana individu belajar dan mengadopsi perilaku dengan mengamati orang lain. Individu yang diamati disebut model. Yang selanjutnya ada model pembelajaran observasi. Albert Bandura mengidentifikasi 3 model utama pembelajaran observasi. Yang pertama ada model langsung, yang kedua model instruksional verbal, dan yang terakhir ada model simbolik. Berikutnya ada 4 komponen model pembelajaran sosial. Yang pertama ada fase pembelajaran. Pada tahap ini, siswa memperhatikan suatu model atau guru. Yang kedua adalah fase retensi. Setelah guru mendapatkan perhatian dari siswa, guru bisa memberikan contoh perilaku yang mereka bisa ditiru dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Dan yang ketiga adalah fase reproduksi. Di sini adalah siswa mencocokkan perilaku dengan model tersebut. Dan yang terakhir ada fase motivasi. Pada motivasi ini, siswa akan meniru suatu model karena mereka percaya bahwa melakukan hal tersebut akan meningkatkan peluang mereka sendiri untuk diperkuat. Ini ada pembelajaran vicarious. Dalam pembelajaran vicarious ini, individu tidak secara langsung mengalami konsekuensi dari perilaku yang mereka amati, namun dengan mengamati apa yang terjadi pada model tersebut. Albert Bandura sendiri dalam karyanya tentang teori pembelajaran sosial menekankan bahwa motivasi memainkan peran penting dalam pembelajaran vicarious ini. Albert Bandura menjelaskan 2 jenis motivasi utama dalam pembelajaran vicarious. Yang pertama ada motivasi positif dan yang kedua ada motivasi negatif. Yang ketiga adalah pembelajaran yang diatur diri, self-regulated learning. Perilaku manusia sebagian besar diatur oleh dirinya sendiri. Albert Bandura berhipotesis bahwa orang mengamati perilaku mereka sendiri, lalu menilai perilaku berdasarkan standar mereka sendiri, dan memperkuat atau menghukum diri mereka sendiri. Siswa memerlukan pembelajaran yang diatur diri untuk digunakan saat penetapan tujuan dan evaluasi diri dalam berbagai konteks, untuk memantau dan merayakan kemajuan mereka, dan untuk memahami bagaimana, kapan, dan mengapa mereka harus mengatur dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada pembelajaran mandiri Mencembaum. Strategis pembelajaran mandiri semacam ini juga disebut sebagai modifikasi perilaku kognitif. Mencembaum mengembangkan sebuah strategis di mana siswa dilatih untuk berbicara atau berkata pada diri mereka sendiri.
Mendorong pembelajaran mandiri adalah cara mengajar siswa untuk memikirkan pemikiran mereka sendiri. Adapun dua strategis untuk membantu anak-anak terlibat dalam pembelajaran mandiri. Yang pertama ada formulir penyelesaian tugas. Ide di balik bentuk ini adalah dengan memecahkan tugas kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang akan mendorong siswa untuk merasa bahwa mereka membuat kemajuan menuju tujuan yang lebih besar. Mencetak setiap langkah memungkinkan mereka memberi tepukan mental pada diri mereka sendiri yang memperkuat upaya mereka. Untuk contoh formula penyelesaian tugas adalah sebagai berikut. Dan yang kedua ada penguatan diri. Dalam sebuah penelitian klasik, Drabmal, Spitalnik, dan Oleyer merancang dan mengevaluasi prosedur untuk mengajar siswa mengatur perilaku mereka sendiri. Ada penerapan teori Albert Bandura dalam pembelajaran matematika. Contoh penerapannya tersebut adalah saat guru menyampaikan materi KPK harus memberikan metode-metode yang mudah dan untuk dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya agar siswa tersebut mudah untuk memilih teori mana yang akan diikuti dan akan diterapkan dalam mengerjakan soal-soal tentang KPK. Guru juga harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat dipahami oleh siswa dengan baik sehingga KPK menjadi pembelajaran yang diminati dan dikuasai oleh siswa. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya perbuat. Semoga video ini bermanfaat bagi saya pribadi dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.